Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jam 9, selamat hari Rabu teman-teman semua. Masya Allah, tabarakallah, sudah 5 episode nih. Jadi kita hari ini akan masuk ke episode kelima di Ruang Rasa Ibu. Dan seperti yang teman-teman sudah ketahui ya, kita akan kedatangan narasumber di setiap pekannya untuk diajakin ngobrol. Formatnya ringan, santai, dan teman-teman bisa petik atau gali insight-nya sendiri secara mandiri dari obrolan kami, karena tema-temanya walaupun ngobrolnya formatnya ringan, tapi tema-tema ini akan insya Allah ya relate sama kehidupan khususnya para perempuan. Nah, spesifiknya di Rabu kali ini, episode kelima gitu ya, setelah sebelum-sebelumnya kita berbicara dengan para istri, para ibu, nah episode kelima ini kita kedatangan seorang single lillah, wis. Seorang yang masih muda, setidaknya lebih muda dari saya gitu ya. Dan ini sosok yang saya justru kenal beliau ini kenal orang tuanya dulu gitu. Jadi bahkan udah 10 tahun yang lalu saya kenalan sama sosok seorang ibu di Jakarta waktu itu karena di Jakarta waktu itu ada penganugerahan apa ya? Untuk perempuan-perempuan yang mereka kasih namanya tuh ngasih gelarnya tuh perempuan inspiratif di dunia teknologi digital dan saya ketemu beliau di sana seorang ibu di mana saya juga waktu itu menerima penghargaan itu dari Kominfo dan kami sama-sama satu stage di satu stage itu bareng, terus kemudian pas turun ngobrol-ngobrol, pas ngobrol-ngobrol ternyata seorang ibu ini memiliki satu program digital namanya Institut Ibu Profesional, di mana di tahun tersebut itu baru awal-awal perjalanan Institut Ibu Profesional, dan beliau adalah Ibu Septi Penny Wulandani. Saya kenalan pertama kali sama beliau, dan beliau waktu itu bawa seorang putri, saya lupa ini putrinya yang akan saya ajak ngobrol hari ini atau kakaknya gitu ya, karena usia mereka deket. Saya samar-samar ingatnya, tapi beliau bawa seorang putri dan waktu itu saya cuma tahu beliau adalah seorang ibu dengan membawa putri gitu. Dan saya waktu itu menerima penghargaan atas inisiasi teknologi pembelajaran untuk muslimah hijrah Great Muslimah. Nah, kami akhirnya dari situ berjejaring dan kenalan gitu ya. Akhirnya juga saling bertukar kabar dan sama-sama bergerak terus sampai hari ini. Nah, baru belakangan saya ngamatin ibu satu ini, oh ternyata putrinya ada 2, ada anak laki-lakinya 1. Terus tertarik juga karena beliau ini, ibu ini menggagas Institut Ibu Profesional di mana beliau mengangkat kepercayaan diri dan keahlian skill gitu ya dari para ibu rumah tangga. Ya maupun ibu bekerja juga, tapi poin yang paling saya dapat itu karena beliau latar belakangnya adalah beliau adalah seorang ibu yang banting setir jadi ibu rumah tangga, kemudian sempat ngerasa insecure, tapi akhirnya setelah penggalian ternyata bisa kok diprofesionalkan profesi ibu rumah tangga itu. Nah, jadi saya ngamatin bagaimana ibu ini mendidik putra-putrinya, emang ngamatin banget, ngikutin banget, sampai akhirnya 10 tahun kemudian di tahun 2022, ya putri-putrinya ini bertumbuh sudah dewasa dan banyak sekali hal yang bisa digali dari putri-putrinya ini karena ternyata pencapaiannya juga luar biasa dari proses-proses yang secara out of the record gitu ya, jarang dibongkar, itu ternyata di balik proses menuju pencapaian itu banyak kisah rumahan yang seru banget, yang jarang banget diangkat, diketahui publik tuh udah agak jarang nih sekarang-sekarang. Makanya aku mau angkat lagi karena ketika menghadirkan sosok putrinya yang satu ini, salah satu putrinya ini anak tengah, ini kita bakalan dapat 2 perspektif. Yang pertama adalah perspektif sebagai seorang anak, bagaimana dirinya secara pribadi menggali potensinya sejak muda. Nanti kita tanya gimana mudanya tuh muda banget, beliau menggali potensi terus mengkontribusikan potensinya ke masyarakat dari umur 8 tahun, mungkin lebih muda lagi bahkan dari itu, saya nanti pengen gali itu. Jadi ada perspektif anak, di mana anak ini bukan anak biasa tapi anak luar biasa kalau dilihat dari anak kecil, anak muda kebanyakan zaman sekarang gitu ya. Bagaimana juga akhirnya hidupnya bermakna gitu ya, karena setiap harinya diisi dengan kontribusi untuk yang lain gitu, selain memikirkan hanya dirinya sendiri, tapi beliau malah sudah berpikir tentang orang lain. Perspektif yang kedua adalah perspektif sebagai seorang ibu. Nanti kita akan gali dari sosok satu ini, bagaimana ibunya khususnya, ya juga bapaknya gitu ya, dan juga keluarganya secara keluarga
keluarga besarnya, keluarga kecil lah ya, bapak, ibu, dan saudara-saudaranya ini membangun atmosfer di rumah sehingga akhirnya ya tumbuhlah anak-anak salah satunya seperti beliau. Kita bisa ambil insight, oh ibunya melakukan itu. Kita sebagai ibu jadi bisa punya inspirasi gitu ya. Aduh, nggak sabar, Masya Allah. Kita langsung panggilkan aja ya ke studio kita seorang muda, muslimah muda nih, yang memiliki gerakan luar biasa juga sekarang. Kita sambut sama-sama, boleh dibantu. Ara Kusuma. Tepuk tangan nih. Harus heboh gitu teh. Iya, karena yang kedengeran cuma suara kita kan. Iya. Coba ada efek-efek sound effect-nya gitu kayak, Iya, "Wuh," iya, gitu. ini belum install nih ini. Iya, Assalamualaikum Ara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa sepanggung Alhamdulillah. lagi sama Teh PPU sekarang. Iya, aku juga senang banget. Begitu ada program ini, aku langsung kepikiran ini Ara harus jadi narasumber gitu. Terima kasih sudah memikirkan saya. Iya, di studio kita udah ada hampir 300 orang nih, sebenarnya rame banget, cuma, Wow. secara fisik kan nggak kelihatan, aslinya nih rame banget, gitu. Nah, teman-teman boleh banget nanti di sela-sela kita ngobrol tuh langsung nanya aja, bisa banget nanti saya coba tampilkan pertanyaannya, tapi di awal ini seperti biasa, saya dulu yang ngobrol sama Ara. Ara tuh kelahiran tahun berapa sih? Aku kelahiran tahun 97 akhir, Teh. Jadi masih 90-an, anak 90-an lah. Anak 90-an, milenial ya, 97 akhir, berarti usiamu berapa ya tahun ini? Tahun ini, November nanti 25, insyaallah. November nanti 25 tahun. Ara, ini aku yakin ya, karena banyak banget Gen Z yang ikutan Ruang Rasa Ibu, milenial dan zilenial ini. Yes. Jadi mungkin aja nih, ada yang belum tahu sosok Ara. Ara, aku mau tanya yang proyekmu yang pertama, karena pertama perdana itu ya. Iya, project Ara bikin, gitu. iya, project. Boleh dong ceritain usia berapa, dirimu bikin apa, untuk siapa, terus tujuannya apa? Oke. Oke, itu lengkap banget sih, Teh. Untuk Biasanya siapa itu bagi bakalan mana mind blowing banget. iya, Iya. itu kayak langsung 5W1H gitu, mengapa, bagaimana, apa sebetulnya yang diajarkan. Jadi waktu itu usia berapa ya, awalnya sebenarnya usia 9 tahun sih, Teh, mulai Oh 9 nguliknya tahun. itu. 9 tahun, betul. Oke. Jadi kalau 8 tahun tuh projeknya masih project rumahan. Mungkin ini juga karena ini ruang rasa ibu ya teman-teman, jadi sebelum ke project yang beneran, sebenarnya itu di rumah, kami udah terbiasa mengelola project-project kecil rumahan gitu, dimulai dari keseharian, yang ada aja, yang aktivitas kita lakukan sehari-hari. Misalnya, kalau misalnya pagi kan ada masak sarapan, nah itu jadi project anak-anak juga gitu. Yuk kita buat Oh, misalnya sekarang yang jadi impronya adalah kakak saya gitu, Mbak Enes, karena memang seneng masak. Jadi Mbak Enes waktu itu mulai mmm, planning sarapannya mau apa, belanja, sampai mmm, eksekusinya seperti apa. Jadi hal-hal keseharian itu oke. akhirnya dibuat menjadi sesuatu yang serius dan dikerjakan bersama-sama dengan anak-anak. Nah, waktu kecil karena memang, kalau Mbak Enes suka masak, aku sukanya bersih-bersih toilet. Jadi aku Pimpronya jadi Pimpro manajer toilet gitu di sana. Itu waktu Oke. usia 8 Oh, oke, tahun, oke. gitu. Terus waktu itu ketika usia 9 tahun, mulailah, karena pindah dari, Depok ke Salatiga, di Salatiga itu bisa lihat banyak banget sapi dan aku emang dari kecil seneng banget sama yang namanya sapi. Mulai dari bonekanya dikoleksi, sampai bajunya tuh sapi semuanya, jilbabnya tuh juga nyari yang jilbab tuh ada motif sapi, ada, apa, tanduk, ada kupingnya juga gitu. Jadi semuanya tuh sapi pokoknya. Sampai akhirnya ke Salatiga dan di sana ngelihat, "Oh, ada sapi beneran loh," makin seneng kan ada sapi beneran. Mulailah, kita ngulik lagi gitu tentang sapi. Mulai dari ke peternakannya, sampai ke pasar sapi, ke desa-desa yang ada para peternak, di desanya itu pada mengelola sapi juga gitu. Nah, dari situ muncullah aha momennya gitu di jalan-jalan itu tadi. Oh, ini ada beberapa sapi, terus bapak ibu juga ngajakin
kita buat membuat pertanyaan 5W1H tadi itu untuk siapa, apa, bagaimana gitu. Jadi Mmm. mulai dari kayak apa itu sapi, bagaimana ya cara mengelola sapi. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya ditambahkan satu kata tanya lagi Teh, yaitu bagaimana jika. Apa? Nah, dari bagaimana jika ini kita melihat kemungkinan-kemungkinan yang Mmm. ada. Waktu itu karena masih kecil 9 tahun, mulainya tuh betul-betul yang imajinatif gitu. Bagaimana jika sapi bisa terbang? Mhm. Bagaimana jika kita bisa ngobrol sama sapi gitu? Bagaimana jika ini, bagaimana jika Oke. itu? Sampai akhirnya bagaimana jika kita mengelola sapi-sapi yang di desa seprofesional mereka yang ada di peternakan swasta. Karena waktu itu saya melihat di peternakan Mmm. swasta mereka ada sekitar 1.500 ekor sapi dan dikelola mulai dari susunya sampai kotorannya, pangannya juga dikelola, terintegrasi gitu. Sedangkan di Mmm. desa-desa kebanyakan mereka masih Iya. memerah susunya lalu menjual ke koperasi, udah gitu aja. Kotorannya pun juga dibuang ke kebun. Jadi, Mmm. ada potensi-potensi yang sebetulnya bisa dikembangkan Terbuang lebih ya? lanjut. Iya, tapi terbuang justru. Mmm. Jadi akhirnya waktu Oke itu, oke. membuat project pertamanya yang keluar dari rumah itu adalah si Moose Project itu tadi, atau Project Moo gitu. Karena Mmm. suara Mmm. sapi kan Iya. moo, jadi kan Moose Project gitu. Dikasih namanya sama siapa tuh? Sama aku sendiri. Jadi karena ini Oke. project anak-anak, Heeh. memang kita punya ownership, kita punya apa ya, responsibility juga buat Heeh mengelola heeh. dan mengembangkan project-nya itu lebih lanjut. Oke oke menarik. Ini yang di awal tadi ya, jadi sebenarnya sebelum muncul project keluar itu project di dalam rumah dulu kan tadi ya? Betul betul. Nah, ini inspiring banget buat aku dan pasti buat teman-teman ibu ya. Jadi kita kadang berpikir kita belajar hal-hal besar ya, para ibu maksudnya. Belajar hal-hal besar tentang didik anak gitu ya, tentang tujuan-tujuan besar itu betul banget. Tapi ketika implementasi kadang jadi suka bingung gitu, ini gimana ya cara memulainya gitu ya. Ketika punya tujuan besar buat anak, tapi mulainya dari mana nih? Ternyata Ara nih, kita lihat tadi dimulai dari proyek-proyek yang sehari-hari banget. "Ayo anak-anak nih siapa ya yang mau jadi pimpinan proyek masak hari ini?" Gitu kali ya? Ya gambaran imajinasiku gitu. Iya, oh ternyata Betul Mbak betul. Enes nih, kakaknya Ara nih, "Ayo mau menunya apa sarapannya? Bahan-bahannya apa kalau menunya itu? Yuk kita belanja yuk." Gitu ya? Betul, Teh. Jadi, Kece. memang tapi kuncinya adalah, Mhm orang mhm. tua tidak boleh mendikte gitu. Jadi dari orang tua tuh ibu nggak bakal kayak, "Oh ayo masak, aduh masa, telurnya dicampur sama nasi waktu digoreng?" Misalnya kayak gitu atau misalnya ada hal-hal aneh Oh, yang nggak boleh intervensi gitu ya? intervensi tuh, sebaiknya kita kalau misalnya sebagai orang tua itu, menahan diri gitu buat mengintervensi. Kadang ada hal-hal yang kayak, "Aduh kok begini sih cara masaknya?" Misalnya gitu, atau menunya kok aneh banget gitu ya. Heeh heeh. Itu, Iya iya iya. ditahan dulu gitu buat tidak mengintervensi karena ini projeknya anak, bukan projeknya orang tua, kayak gitu. Mmm, Ini latihan sebetulnya oke. supaya anak-anak bisa punya leadership-nya juga dan punya, kalau bahasa bagusnya tuh agency gitu di dalam bahasa Inggris itu kayak rasa bahwa Oke, aku tuh bisa loh, aku punya, Masya apa Allah. ya, kekuatan gitu buat melakukan sesuatu. Ini kecil tapi bermakna ya, bener-bener sesuai judul, bermakna sejak muda. Teman-teman dapat nggak sih, para ibu nih, coba yang, gemesan sama anaknya, "Ih, kok dia bikinnya kayak gitu sih bentuknya? Kok Iya, kayak gitu sih cara beresinnya?" Kan kita gemesan ya, pengen cepet-cepet ngelurusin. Tapi aku jadi inget, Ara, aku dulu waktu kecil itu pernah dikasih kesempatan sama mamaku untuk masak. Terus aku masak itu tahu pakai susu kental manis gitu. Dan mamaku nggak apa-apa, boleh aja, nah ya silakan aja kan nah, heeh, iya, aduh Masya Allah. Ih, keren banget. Dari keseharian dan Ara, ini ya lebih senangnya tadi tentang pertoiletan gitu, itu juga dikasih nggak dicibir juga, "Ih, kok toilet sih, Nak?" Itu kan iya enggak ya? betul. Kadang Ih, kadang kece. orang tua,
mereka punya mindset-nya sendiri kan tentang, "Oh, seharusnya tuh anak seperti ini seperti ini seperti ini." Tapi, seringkali lupa bahwa anak itu juga punya pendiriannya gitu dan punya pola pikirnya, masing-masing. Mereka mungkin punya ide baru dan ide lain yang belum tentu terpikirkan oleh orang tua. Waktu itu ibu Nah, memikirkannya, "Oh ya, oke mungkin ada project masak, ada misalnya berkebun dan sebagainya." Terus waktu itu, mmm, aku bilang bahwa, "Aku tuh nggak suka sebenarnya itu, aku lebih suka di toilet," gitu. Aku membuat toiletnya itu tuh bersih gitu, itu adalah kerajaan aku gitu mhm. toiletnya itu. Akhirnya oke, karena memang anaknya mau, ya udah gitu Ya, dilanjutkan. Akhirnya waktu itu aku berusaha bahwa toilet itu sebersih mungkin, sampai orang tuh nyaman sekali masuk toilet tuh harum gitu ya. Terus mmm, habis itu ada aku tempel dekorasi-dekorasi juga di sana, terus dikasih majalah juga dan sebagainya. Jadi, karena memang punya, "Oh ya ini sekarang selama seminggu ini aku jadi pimpinan toilet," gitu. Jadi, anak-anak mhm, akhirnya mulai berkreasi gitu untuk bisa mhm. memperbaiki dan memperbagus suasana. Ih, keren. Itu rolling nggak? Jadi, "Jangan ini terus dong, Nak, ganti," gitu. Ada itu nggak arahan buat kayak gitu nggak? Ada Teh, karena pastinya kalau anak-anak, masih gampang bosen ya Teh ya. Jadi waktu itu pun Mmm, kita, nggak panjang-panjang durasinya, misalnya kita tentukan aja mau berapa lama nih, eee, Ara jadi pimpinan mmm, toilet gitu, misalnya saya bilang, "Oh 2 minggu," gitu, ya udah 2 minggu itu projeknya tentang toilet. Terus habis itu nanti minggu depan ditanyain lagi misalnya, "Mau yang apa lagi nih sekarang?" "Oh sekarang aku mau nanam toge," gitu, "Oh ya boleh." Jadi Oh, emang ini tuh sebenarnya random banget ya? random banget sih, Teh, dan kadang juga agak nggak mutu kayaknya ya. Tapi kasih aja kepercayaan untuk anak explore ya, jadi pede Betul. jadinya ya. Ih, keren banget. Ini sederhana banget tahu, dan aku tuh udah pernah denger ini dari ibu, dari bapak gitu, dan lupa. Jadi ya begitu ya, memang harus, diingetin terus walaupun kita udah belajar satu ilmu atau udah dapat satu inspirasi tuh, jangan berhenti ya, belajar lagi, gali lagi. Kayak saya nih denger dari Ara jadi, "Oh, iya ya, sebenarnya sesimpel itu." Dan ini ya, Ra, ngobrol yang kayak tadi tuh, bersepakat sama anak tentang proyeknya, itu kan, Ara sama keluarga tuh ada namanya family forum ya? Bener nggak sih? Family, strategic planning itu Teh, Oh, family FSP. strategic planning. Iya boleh deh coba gimana tuh? Apa yang dilakukan di, family strategic planning itu tuh gimana? Ngapain? Jadi kalau di keluarga kami ada 1 tahun sekali, biasanya di bulan Muharram itu untuk ngumpul barengnya gitu. Ketika udah gede-gede ya ini, Mmm, kalau masih kecil-kecil family strategic planning itu isinya main doang gitu. Kumpul keluarga tuh oke. main bareng, terus bonding, kadang kita juga, apa namanya, suka bikin kayak ice breaking bareng-bareng gitu Teh, bareng sama keluarga gitu. "Oh ya kita sekarang Mmm, bermain permainan apa?" Gitu. Itu nanti kita main sekeluarga. Itu biasanya waktu kecil, tapi ketika udah mulai besar, mulai lebih serius lagi kalau kita ngumpul bareng sama keluarga, di FSP ini, kita mencoba untuk me-review gitu, setahun ke belakang itu apa aja sih yang sudah dilakukan, baru nanti ke tahun ke depan mau ngapain lagi gitu. Jadi kita kayak, bikin biasanya di flip chart gitu, plan ke mhm. depannya mau ngapain aja, terus habis itu Setahun presentasi di sekali depan. berarti? Setahun sekali, betul, setahun sekali kalau family strategic planning itu. Untuk bisa, saling ngobrol, diskusi, rencananya bagaimana, kalau sekarang project-project-nya juga udah mulai, lebih serius lagi kan, lebih besar-besar juga, itu, kita saling dukung gitu satu dengan yang lainnya. Bagaimana misalnya aku bisa ngedukung project-nya Mbak Enes atau mungkin Ellen gitu dan sebaliknya juga. Jadinya, keluarga itu menjadi tim pertamanya gitu untuk, Mmm, anak-anak bisa mencetuskan dan juga mengembangkan ide-idenya, itu lewat family strategic planning. mmm, Tapi itu kan gambaran besar ya, Teh, ya, kayak, oh ya setahun sekali gitu, kayak wah, harus betul-betul dipikirkan. Tapi kalau oke. misalnya pun kecil-kecil, tadi kembali ke keseharian ya, kalau di Mhm keluarga itu selalu, mhm. di apa namanya, kita punya
meja peradaban gitu. Jadi meja buat makan bersama itu biasanya sih makan malam, karena kalau pagi sama siang udah pada heboh sana sini, akhirnya makan malam kalau bisa ngumpul bareng. Nah disitulah sebetulnya momen buat kita ngobrol satu dengan yang lainnya. Itu kesehariannya aja, waktu masih satu rumah dulu. Iya, keren. Meja peradaban itu pernah juga sih duduk di situ, kan aku pernah main ke rumah. Iya bener, TPP juga pernah duduk di meja peradaban. Iya, jadi itu sebenarnya adalah hal yang nggak nggak luar biasa ya. Maksudnya itu kan keseharian, terus yang apa ya alamiah aja, natural, hanya diberikan makna-makna dan ya nama yang punya makna, nama yang memberikan makna besar gitu. Jadi itu meja makan, tapi dikasih namanya meja peradaban gitu. Dia jadi punya makna kalau duduk di meja itu ya lagi ngobrolin sesuatu yang akan ada kontribusinya untuk peradaban. Nah, coba meja makan Anda di rumah namanya apa ya? Konferensi meja kotak nanti. Oke. Ini Masya Allah insightful banget Ara buatku pribadi dan buat teman-teman tadi banyak juga yang respon. Oke, beralih nih ke pribadinya Ara. Aku jadi kebayang sih langkah-langkahnya karena sedari kecil Ara dan saudara-saudara gitu ya, ada Mbak Erna sama Ellen ya, diberikan ruang dan kepercayaan untuk eksplor, untuk ya nggak banyak intervensi lah ya, diarahin tapi nggak banyak campur tangan gitu ya. Ya tumbuhnya jadi anak yang ya berkreasi dan tanggung jawab atas kreasinya gitu ya. Betul Teh. Oke. Aku mau lanjut pertanyaan ya teman-teman, karena waktu berjalan terus nih, sayang banget kalau kita nggak sempat gali beberapa hal lompatan-lompatannya. Selain dari Ara yang punya proyek tadi di awalannya ya, usia 9 tahun mulai mulai menginisiasi untuk Mus Project tadi, dan teman-teman untuk ngegali ini banyak kok di YouTube ya. Mus Project-nya Ara nih banyak informasinya. Tapi yang pengen digali sekarang nih, yang agak jarang ditanyain ke Ara adalah sekolah nggak sih? Sekolah formal nggak sih? Nah, ini dia. Tapi sedikit Ini disclaimer dia. buat yang Mus Project, Oke. 9 tahun tuh baru mulai nguliknya, Oh ya? tapi sebetulnya Baru mulai mau jalan ketika 10 tahun. Jadi butuh waktu setahun, nggak yang langsung jadi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya pun nanti anak-anak butuh proses yang cukup lama, sebagai orang tua juga nggak langsung kayak, ayo segera mulai gitu. Pokoknya kita berproses bersama-sama aja sesuai dengan lajunya perkembangan anak gitu. Itu untuk Mus Project. Nah, sekarang tentang sekolah nih Teh. Kalau aku sendiri sekolah itu campur-campur. Jadi pernah sekolah swasta, terus habis homeschooling, sekolah alam juga pernah, terus sekolah yang negeri juga pernah. Jadi nyoba-nyobain berbagai macam sistem pendidikan dan sekolahnya di sana. Jadi pernah nyobain sekolah formal dan sekolah-sekolah lainnya gitu. Tapi akhirnya yang ditekuni apa? Informal, homeschooling atau apa? Yang akhirnya ditekuni sepanjang perjalanan masa sebelum kuliah ya? Ara ini kuliah ya? Kuliah. Alhamdulillah kuliah. Jadi kalau waktu itu TK saya TK namanya TK semut-semut gitu. Jadi isinya berkebun, mencari undur-undur gitu. Apa sih hewan yang kecil yang jalannya tuh mundur gitu. Itu terus habis itu kasih makan Ya, bebek. TK-nya undur bener. ya penuh dengan alam gitu waktu TK. Terus habis itu SD, saya di SD swasta. Terus habis itu sampai kelas 2 itu homeschooling habis itu.
homeschooling sampai kelas 4, lalu kita mikir kan, waktu itu memang homeschooling belum populer kayak sekarang gitu, dan kita nggak tahu jalurnya nanti seperti apa. Akhirnya yang kebayang bahwa, oh pokoknya harus bisa masuk UN nih, tapi bagaimana caranya? Ternyata kalau buat UN waktu itu memang harus terdaftar di sebuah sekolah. Nah, sistemnya, kalau di, waktu itu di Salatiga kita pakai semacam umbrella school gitu. Jadi sekolah payungnya tuh apa? Kita daftar, waktu itu saya masuk sekolah Muhammadiyah, di Salatiga untuk, kelas 4 sampai kelas 6 itu paling nggak punya nomor induk siswanya gitu buat bisa masuk ke, ujian nasionalnya. Jadi ujian nasional juga di sekolah itu, tes-tes semuanya buat rapot, itu juga ikut sekolahnya, tapi pembelajaran tetap sebenarnya utamanya di rumah, tapi saya juga kadang main bareng gitu sama teman-teman yang ada di sekolah juga. Jadi itu sampai kelas 6, lalu SMP, kan menentukan lagi nih. Jadi Bapak Ibu tuh selalu ketika kita mau masuk sekolah dikasih pilihan, mau di sekolah A, sekolah B, sekolah C, atau enggak sekolah gitu, atau homeschooling. Jadi kita, setiap tahun, kalau dulu kita review ulang gitu, "Gimana Kak sekolahnya? Udah sekolah A, B, C, atau, mau nggak sekolah?" Gitu. Terus waktu mau masuk SMP ditawarin lagi, "Mau sekolah di mana nih?" Waktu itu kepikiran karena denger, teman-teman tuh ngobrolin seputar apa tuh, masa orientasi siswa yang bikin menegangkan gitu, deg-degan gitu, ada adrenalinnya. Yang katanya kakak kelasnya galak, peraturannya ketat. Nah, saya tuh belum pernah mengalami hal tersebut karena dulu sekolah alam juga bebas banget, sekolah swastanya juga sangat bebas, homeschooling juga lebih bebas lagi. Terus gimana nih, nggak pernah rasanya tuh dimarahin kakak kelas yang tegang gitu. Mmm, jadi saya penasaran gitu. Jadi akhirnya masuk ke sekolah negeri SMP-nya karena pengen adrenalinnya itu nih, ketat banget katanya. Ya udah kita coba aja masuk sekolah negeri. Jadi ketika dimarahin guru misalnya, yang lain itu takut, Penasaran ya? saya tuh justru penasaran, "Oh kayak gini rasanya dimarahin guru. Wah, apa, menegangkan," gitu. Terus saya jadi kayak, "Wah keren banget ya aku sekarang dimarahin guru," gitu. "Oh gini rasanya." Terus dimarahin kakak kelas, "Oh dimarahin kakak kelas tuh gini ya." Takut ya apa, yang lainnya sama kakak kelas itu. Jadi kayak berasa jadi sesuatu hal yang baru gitu, kayak masuk ke apa ya, ke Universal Studio atau ke Disneyland gitu yang kayak, "Wah ini hal baru ya." Jadi bermain peran itu Malah waktu SMP. takjub ya? Malah takjub ketika, "Oh kayak gini ya." Terus habis itu misalnya, kalau dulu SMP-nya harus pakai sampul buku gitu. Ya udah akhirnya karena ada jiwa entrepreneurial-nya, Mhm. aku aja yang ngedesain, yang nge-print semua sampul bukunya. Terus habis itu ketika ada peraturan nggak boleh pakai tip X, yang cair, harus tip X kertas, saya langsung lari ke pasar buat beli tip X kertas yang lusinan gitu, terus dijual ke teman-teman, "Ayo ayo, kan nggak mau dimarahin kan kalian, ini aku pakai tip X kertas ini." Cuman 5 ribuan aja gitu. Gitu, jadi Iya, itu perjalanan sekolahnya sih Teh, sampai heeh, akhirnya kuliah di Singapura waktu itu. Jadi, apa namanya, mmm, internasional sekarang. mhm. Iya, ini sih kayaknya nanti aku ulik lah di belakang layar ya, kalau, Aranya lagi senggang, kok bisa ini, apa, kuliah keluar tapi nggak sekolah itu jalur di Indonesianya kayak gimana, tapi kan itu bukan topik sekarang ya, itu topiknya, nantilah mudah-mudahan ada lagi gitu ya. Udah banyak soalnya Ara nih yang nanya di kolom chat gitu ya, dan aku pun penasaran sama jawabannya. Aku mau tanya-tanya soal ini ya, yang pertanyaannya teman-teman nih. Menarik nih, bentar aku show dulu. Mbak Ara, mana tadi ya? Udah tenggelam kayaknya Teh ya, udah banyak di atas. Ini ada, iya ya, padahal ingat nih pertanyaan, kalau orang di rumah pernah nggak sih? Marahnya kayak gimana?
Nah, ini dia topik tentang, eee, kalau orang tua tuh sebenarnya bapak sama ibu nggak pernah marah, pernahnya adalah murka, lebih serem lagi sih. Jadi, kalau misalnya sebagai, eee, anak-anak kita tuh belum pernah dikasih Oke. tahu gitu, itu nggak bakal dimarahin. Misalnya gini, eee, Kok serem misalnya ya? waktu iya, Terus misalnya waktu itu, itu apa ya, waktu itu mecahin telur gitu misalnya. Nah, kalau kita ternyata memang waktu itu masih belajar untuk, apa namanya, dari segi motorik halusnya, itu masih belajar juga bagaimana caranya untuk megang telur yang baik dan belum diajarkan memang waktu itu, nggak bakal dimarahin gitu kalau misalnya telur pecah dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Jadi, selama anak-anak itu belum tahu dan masih dalam tahap pembelajaran, bapak ibu tuh sangat sabar gitu untuk mengikuti dan tidak segera mengintervensi atau tidak segera memarahin, "Aduh kok telurnya pecah, nanti ibu harus ngepel," dan sebagainya, itu nggak ada yang grundel-grundel gitu juga nggak ada gitu. Jadi, "Oh ya udah yuk kita sekarang, bereskan bersama-sama ya." Jadi, kita mulai bereskan, terus akhirnya latihan bagaimana cara memegang telur yang baik dan juga bagaimana kalau misalnya mau pecahin telur, caranya tuh seperti apa sih yang lebih aman gitu, supaya nggak jatuh di lantai. Jadi lebih pada kalau misalnya kita, apa namanya, belum dikasih tahu itu nggak bakal marah. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu, misalnya dari segi adab gitu ya, dari segi adab, kalau ada orang tua duduk di bawah, sebaiknya kita tidak duduk di kursi atau mungkin malah manjat-manjat jendela gitu. Dulu saya senang banget manjat jendela, jadi kayak kadang kalau ada mmm, orang tua di bawah, waktu dulu ketika saya manjat jendela, belum tahu nih adabnya, itu bapak ibu nggak apa-apa, habis itu dikasih tahu sama bapak ibu, "Mbak, kalau misalnya ada orang tua sedang duduk di bawah, sebaiknya tidak manjat jendela ya," gitu, mhm, "karena itu tidak sopan." Nah, tapi mmm, kalau udah dikasih tahu dan saya masih melakukan hal tersebut, itu baru bapak ibu marah, karena, "Kamu sudah tahu loh," gitu, "kenapa kamu masih melakukan hal tersebut?" Gitu. Itu yang marahnya tuh seperti itu sih, tapi lebih ke dasarnya kalau misalnya kita salah dari segi adat, dari segi, apa, nggak sopan kayak gitu, itu baru, mhm, dimarahin gitu sama bapak ibu. Kalau salah di luar mmm, itu, biasanya sih itu nggak apa-apa, misalnya ada membuat, kesalahan di mhm, PR gitu iya, misalnya, atau mungkin, mmm, di projeknya ada hal yang iya, keliru melakukannya, itu menjadi sebuah pembelajaran yang baik mhm, buat anak. keren. Berarti marah untuk hal-hal yang, prinsip ya, yang itu pun sudah dikasih tahu gitu ya? Betul, yang sudah diajarkan itulah yang baru kita pegang bahwa, oh anak itu sudah tahu loh prinsipnya seperti ini, kenapa kok masih menyeleweng gitu atau misalnya melakukan hal yang sebaliknya kayak gitu. Itu baru marah Bapak Ibu. Mmm. Ini ada, satu lagi sebagai, anak nih, pertanyaannya adalah gimana agama yang diterapkan di keluarga Mbak Ara? Boleh nggak diceritain, dihususkan, atau mengalir? Terima kasih pertanyaannya. Untuk agama sendiri di keluarga ada 2 hal sebetulnya yang, diajarkan oleh bapak ibu. Jadi caranya yang pertama waktu itu emang dari kecil, kita ada khusus gitu karena mau ngajakin anak-anak tetangga juga buat apa, belajar bareng gitu, untuk ngaji bareng. Jadi kita kayak buka kelas ngaji, kita, pahami dari segi arti dari surat-surat itu apa saja gitu. Jadi kayak tadarus bersama, sambil belajar, tentang iman, tentang akhlak itu seperti apa, itu ada kelasnya khusus gitu karena,
kita ngajakin anak-anak, teman-teman di tetangga juga buat gabung di kelas tersebut. Itu ya yang pertama, jadi ada khususnya gitu. Tapi sebetulnya, kesehariannya pun inilah yang, menurut saya lebih utama gitu, bagaimana agama itu nggak dikotakkan satu kelas 1 jam itu aja gitu untuk belajar agama, tapi sehari-hari pun 24/7 itu merupakan ruang untuk kita bisa mengalir gitu, untuk, meneladani, agama-agama, prinsip-prinsip agama tersebut dan bagaimana sebetulnya kayak, hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam itu juga bisa diterapkan gitu ketika kita tadi misalnya bikin project atau mungkin lagi masak, atau lagi ngobrol sama teman-teman yang lain, lagi bersekolah, itulah yang lebih menurut saya lebih bermanfaat gitu untuk kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Dan juga yang ketiga ada lagi sisi sebenarnya, yaitu melalui dongeng kalau bapak sama ibu. Jadi sebelum tidur, sambil apa namanya, bareng-bareng gitu di kamar, itu bapak ibu sering kasih apa, dongeng, tentang kisah nabi, terus juga kadang Mhm. ada yang apa namanya, eee, saya kok jadi lupa nama kisah yang lucu, kalau bapak tuh sukanya yang kisah-kisah lucu gitu, tapi saya lupa. Abu Nawas, itu dia. Kisah-kisahnya Abu Abu Nawas. Nawas. Iya, itu Bapak suka gitu yang lucu-lucu kalau gitu, atau Ya. mungkin misalnya lagi di mobil gitu, kalau lagi di mobil kan anak-anak tuh nggak bisa ke mana-mana, kita di jalan itu bareng-bareng gitu. Nah, itu juga kadang suka cerita. Jadi Mmm. metodenya lebih banyak ke bermain, bercerita Ah. bareng-bareng, sama praktek nyata, itu. Hmm. Hmm. Iya, mungkin kalau ini kali ya, kan kita perlu berdefinisi juga ketika bahas tentang kan agama gitu ya. Jadi ada yang mendefinisikan, memaknai, mengartikan pendidikan agama itu sekedar wawasan tentang agama gitu. Banyak juga kan yang memaknainya gitu. Jadi ketika bicara pendidikan itu adalah wawasan tentang agama. Jadi seberapa banyak kamu mengetahui gitu tentang sejarah Islam misalnya. Terus sejauh mana tahu nama, hafal apa bacaan surat, bisa ngaji ayat-ayat dan lain-lain gitu ya. Itu ada yang banyak yang memaknainya gitu, tapi sebetulnya definisi yang lebih deep lagi ya, lebih dalam lagi tentang pendidikan agama itu justru dia adalah suatu proses yang mengembalikan kesadaran manusia terhadap siapa dirinya dan bagaimana hakikat sejati kehidupan yang ditemui. Jadi ini nambahin yang ketika Ara bilang ada yang dikhususkan di waktu-waktu tertentu, tapi sebetulnya lebih banyak yang mengalir gitu ya. Nah, ya mungkin ya Ara boleh koreksi aku kalau keliru. Yang dikhususkan jamnya itu atau dikhususkan waktunya itu pendidikan wawasan keagamaan gitu ya. Dan itu juga penting bagaimana cara berwudu, ya apa itu toharoh, terus apa doa-doa, belajar nama-nama nabi, hafal-hafal ayat-ayat gitu, itu perlu waktu khusus. Tapi lebih banyak porsi itu sebetulnya adalah dengan lebih banyak mempesonakan anak, karena kaidahnya untuk pendidikan apapun termasuk agama adalah buat anak itu mau sebelum mampu, suka sebelum bisa gitu. Itu kan kelihatan ya, sholat aja di usia 10 gitu ya, harus udah mulai dilaksanakan di usia, bukan diwajibkan. Anak-anak tuh harus udah mulai mandiri sholat itu dari usia 10. Enggak dari lahir
gitu ya, nggak dari 5 tahun juga. Karena apa? Ada waktu untuk membuat anak-anak itu tarik, terpesona, sehingga yang muncul adalah kesadaran. Ketika mau menunaikan tuh kesadaran dirinya, bukan keterpaksaan atau justru malah nggak ngerti apa-apa, menunaikan dengan hampa. Kan beragama itu bukan itu. Bukan hanya tentang gerak tubuh, tapi tentang kesadaran jiwa. Ini tadi dari yang konteksnya keluarga yang dibangun kisah, mungkin juga dari keteladanan ya Bapak dan Ibu dalam mengamalkan agamanya gitu ya, yang mungkin kita nggak judulin itu lagi belajar agama, tapi itu kan yang diamalkan oleh orang tua ada pendidikan agama misalnya. Sangka baik atau husnuzon sama Allah ketika ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu kan pendidikan dalam beragama gitu, dalam wujud keteladanan. Gitu kali ya Arab, betul nggak? Itu keren banget sih Teh, penjelasannya, mendalam dan sangat jelas. Betul betul banget sih Teh. Dan tadi poin bahwa, bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa suka terlebih dahulu sebelum akhirnya anak-anak itu, secara rutin melakukannya dan tahu makna. Misalnya dari segi sholat itu nggak cuman kewajiban, tapi sebetulnya kebutuhan Ini dan sinyalnya lemah. maknanya itu apa sih? Itu lebih lebih akan, mengena gitu untuk anak-anak. Kayaknya sinyalnya Teh Peu itu ya, mmm, Responsif. Wait. kayak putus-putus gitu Teh. Oh, sorry. Next akunya tiba-tiba hilang. Apakah Gimana? sudah kembali Teh Peu Bisa di atau ini? mungkin apa kita itu ya, nggak pakai kamera, pakai lebih jelas? Iya. Mungkin sembari kita menunggu Teh Peu untuk kembali, ini saya juga bisa baca, pertanyaan teman-teman nih dari komentarnya ya. Ada yang bertanya, Mbak Ara, apakah ada sistem reward and punishment saat melakukan, project kecil di rumah? Nah, kalau, Bapak Ibu sendiri, itu, sistem reward and punishment itu bekerja untuk, binatang misalnya waktu, apa namanya, mereka misalnya, kuda gitu ya, mereka baik, kita kasih apa, wortel gitu, itu reward-nya. Tapi kalau enggak mungkin bisa diingatkan sedikit dengan, whip-nya, tapi nggak keras-keras juga gitu ya. Jadi itu punishment-nya, bahwa kalau dia nggak nurut. Nah, tapi kalau dari segi kita sebagai manusia, sebetulnya, ada kemampuan berpikir, dan dari segi rasa hatinya gitu yang bisa diolah dengan diskusi, nggak perlu reward and punishment lagi gitu. Dulu memang awal-awal, bapak ibu juga berpikir, "Oh mungkin kita dengan reward and punishment bisa mendisiplinkan anak ya," gitu. Jadi waktu itu saya juga pernah ngalamin semacam, buku bintang gitu. Kalau misalnya sholat
dapat bintang 1, nanti kalau misalnya ngaji bisa dapat bintang lagi, cuci piring dapat bintang, nanti kalau misalnya udah terkumpul boleh dapat hadiah misalnya, mmm, dapat es krim atau bisa jalan-jalan ke kebun binatang atau berenang, itu sesuai dengan, bintang yang sudah terkumpul. Tapi ternyata ketika dihilangkan bintangnya, akhirnya motivasi diri sendiri tuh jadi hilang juga gitu, "Aduh, udah nggak ada hadiah lagi, ngapain aku cuci piring?" Gitu, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah reward and punishment. Ketika dihilangkan jadinya anak-anak, nggak ada rasa kemandiriannya untuk bergerak melakukan sesuatu. Akhirnya, apa yang kami pelajari dari pengalaman itu tadi, itu lebih baik kalau misalnya kita menumbuhkan responsibility ke anak dengan, membuat kesepakatan bersama. Jadi, waktu itu bapak dan ibu juga akhirnya ngajak ngobrol, kalau misalnya ada sesuatu hal yang, keliru atau salah, nggak langsung dimarahin, tapi diajak ngobrol dulu gitu. Jadi, oh ya, apa yang, misalnya apa ya, waktu itu saya lagi cranky gitu, lagi marah gitu dan, semua-muanya kayaknya salah gitu, saya cemberut dan sebagainya. Nanti ditunggu reda baru diajak ngobrol, "Kenapa Mbak Ara kok, merasa marah?" Misalnya, atau lagi ada yang nggak enak gitu di dalam hatinya. Itu diajak diskusi, nggak langsung dihukum, ataupun kalau misalnya, menang sesuatu, menang lomba gitu, itu juga bapak ibu nggak yang, "Oh ya, ayo mau hadiah apa?" Dan sebagainya, itu nggak langsung kayak dikasih reward gitu, bahwa, merasa bangga nggak kalau kalau menang, bagaimana perasaannya? Terus juga, diajak ngobrol, diskusi lebih lanjut, apa yang mau dilakukan gitu ketika ketika sudah menang lomba ini, eee, apa apa yang Mbak Ara mau lakukan gitu dengan keberhasilannya ini. Jadi kayak diajak ngobrol aja dengan bapak sama ibu dan dibuat kesepakatan bersama, kalau misalnya dari, waktu kecil untuk kelas atau mungkin projeknya gitu kali ya. Projeknya itu juga, kita buat kesepakatan bersama untuk dari segi waktu, durasinya, kapan sampai kapan, perannya apa saja, dan mau melibatkan siapa. Jadi sebagai pimpinan project, saya pun juga, bisa mempunyai wewenang untuk merekrut tim member-nya dari bapak, dari ibu, dari Mbak Enes. Misalnya saya butuh, wah, untuk tadi toilet gitu ya, toilet nih kayaknya bagus banget kalau misalnya, ada hiasan yang di atas apa, toiletnya gitu buat ditempel-tempel gitu. Nah, nanti saya akan, minta tolong, "Oke, Bapak sekarang jadi anggota timku untuk nempel-nempelin yang di atas-atas itu tadi," gitu, untuk untuk, toiletnya supaya lebih cantik gitu, ada stiker dan sebagainya. Jadi Bapak juga, "Oh, oke, sekarang tugas Bapak sebagai anggota tim, bantu Ara untuk, nempel-nempelin ini, mempercantik toiletnya dengan stiker-stiker yang ada di atas-atas itu tadi," gitu, misalnya seperti itu. Jadi lebih dibuat kesepakatan, lalu, kita diskusi bersama-sama, lebih banyak ruang diskusi, karena sebetulnya anak tuh tahu juga kalau misalnya salah gitu. Jadi kalau kalau apa namanya, lagi salah pun kita tahu gitu kalau itu salah, nggak perlu dikasih tahu oleh orang tua bahwa, "Oh, itu nggak bener nih nanti," apa misalnya, "nggak boleh lagi loh main game kalau kelamaan," gitu, "HP-nya mama ambil," misalnya kayak gitu. Sebenarnya anak juga tahu kalau misalnya kelamaan, itu nggak baik juga untuk dirinya gitu, tapi yang bisa dilakukan adalah kita buat kesepakatan, oke mau berapa lama gitu main game-nya misalnya, apa sih yang seru dari game itu gitu. Ternyata misalnya seperti adik saya, dia suka banget nih main game. Dan ternyata apa yang membuat dia seru main game karena bisa belajar bahasa Inggris, ngobrol sama temen-temennya yang lain, sambil misalnya, waktu itu dia suka main Minecraft gitu, jadi bangun-bangun rumah dan sebagainya, berpetualang, tapi bisa juga chatting-an sama teman-temannya dalam bahasa Inggris, dia suka hal itu. Jadi kita tahu bahwa, oh ternyata, ada manfaatnya juga ya main game-nya ini dan apa hal yang disukai gitu dari oleh anak-anak terhadap, permainan tersebut, nggak langsung dimarahin, "Kok mainnya kelamaan banget sih?" Gitu. Itu yang dilakukan selama ini di rumah. Terus apalagi ya? Kita cek lagi. Eee, Mbak Ara sebagai anak pernah nggak sih terpengaruh dengan pemikiran lain yang tidak sesuai dengan nilai keluarga?
Pernah nggak ya terpengaruh dengan tidak nilai keluarga? Mungkin terpapar pastinya pernah, tapi kalau terpengaruh sejauh ini, eee, belum ada yang saya pikirkan, apa ya, yang pernah terpengaruh ya? Nanti coba saya pikirkan, ada nggak ya kejadian yang pernah terpengaruh dengan pemikiran lain gitu, dengan tidak sesuai dengan nilai keluarga. Karena, pada dasarnya kalau di keluarga kami ada 4 hal yang ditekankan pada anak selama masa-masa, tumbuh kembang bareng sama orang tua nih, sebelum nanti keluar, dari rumah karena, pastinya kita tidak bisa membatasi gitu ada dunia apa di luar sana yang bisa kita lakukan, yang dalam kontrol kita itu adalah bagaimana mempersiapkan diri anak itu untuk, bisa menjadi lebih kuat gitu, kuat pendiriannya. Dan 4 hal ini yang diajarkan oleh bapak sama ibu waktu itu. Yang pertama itu adalah iman, hitam putih nih iman, Allah itu satu gitu ya, kita apa namanya, worshiping Allah, terus habis itu yang kedua itu akhlak, apa saja akhlak-akhlak baiknya. Jadi iman, akhlak, ini juga akhlak itu bersifat universal, bahwa jujur itu baik gitu, mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di, Nigeria, itu jujur itu baik, saling tolong-menolong itu juga baik. Itu, akhlakul karimahnya itu diajarkan juga. Lalu yang ketiga itu adalah adab. Nah, dari segi adab ini itu masih bersifatnya kontekstual atau lokal. Misalnya kalau di Jawa kita, makan pakai tangan itu, baik gitu. Tapi belum tentu misalnya kalau kita jalan-jalan ke Vietnam gitu, orang melihat bahwa, "Loh, kamu ngapain sih makan kok pakai tangan?" Misalnya seperti itu, adabnya berbeda, dari satu, tempat ke tempat yang lain mereka punya budaya dan juga, sopan santun yang berbeda juga dan kita perlu mempelajari ini. Yang keempat adalah Mmm. bicaranya. Bagaimana kita sebagai seseorang bisa mengkomunikasikannya dengan lebih baik lagi, apa yang kita mau sampaikan dan juga bisa menjadi pendengar yang baik untuk, lawan bicara kita. Untuk bicara ini untuk komunikasi hablum minannasnya gitu ya, untuk yang dengan manusia dan teman-teman di sekitar kita. Kembali lagi Teh Iya. PPU. Iya, aduh maafin ya tadi koneksinya mendadak hilang, teman-teman terima kasih. Ara juga thank you banget nih, aduh Masya Allah. Teman-teman, jelas nggak suaraku sekarang? Udah lebih jelas sekarang Teh PO. Sudah lebih jelas. Iya, di luar dari apa yang disampaikan Ara dan memang itu sudah banyak banget insight yang didapat ya, aku pribadi sambil ngangguk-ngangguk, sambil benerin koneksi gitu. Bahkan dalam ya tadi ada trouble pun Aranya inisiatif banget gitu untuk, "Oke, aku ambil alih, aku tahu di sana TPP bermasalah, kasihan banget gitu ya kalau ini harus, berhenti, aku coba deh bacain pertanyaan secara mandiri, jawab secara mandiri." It's so helpful banget ini Ara, thank you banget, Masya Allah. Itu juga kan, ini ya, kalau kalau geraknya otomatis berarti emang dari kesehariannya juga sudah begitu. Nah Ara, sebelum ke yang lain aku nggak kebagian nanya nih ya, aku nanya juga nih di akhir nih, udah jelang-jelang akhir. Silakan Dan silakan ini, Teh PO. iya, dan ini insya Allah akan mewakili dari sisi sebagai seorang pribadi. Kalau tadi kan insight-nya banyak banget juga dari sisi sebagai orang tua ya. Nah, khusus dari sisi sebagai anak begini, Ara kan, bikin proyek demi proyek ya, project demi project untuk, mengkontribusikan potensinya Ara. Aku mau tanya begini, untuk pada akhirnya sampai pada keputusan, "Oke, aku mau bikin project ini," gitu ya. Nah, itu kan ada proses tuh ya, dan nggak sembarangan juga pasti untuk menentukan satu project, apalagi project itu lingkup yang melibatkan orang lain untuk tujuan yang luas gitu. Nah, itu proses yang ditempuhnya akhirnya sampai memutuskan satu, bidang ini nih gitu ya, kayak sekarang, Ara
punya AHA project, ini juga boleh diceritain, itu gimana sih Ara? Karena kan banyak orang yang kayak harus nunggu mood, muda ya terutama, nunggu mood dulu, atau cari passion dulu, atau gimana sih? Atau running aja, nanti akan ketemu sendiri jalannya, atau gimana tuh? Kalau, pengalaman saya sendiri itu dari empati mulainya Teh. Jadi kita mulai dari Oke. empati kita terhadap lingkungan dan juga kita lihat empati terhadap diri sendiri gitu. Karena banyak sekali isu-isu di luar sana, kalau kita mau menyelesaikan setiap isu pasti kewalahan. Jadi bagaimana kita bisa Ya. fokus satu hal yang itu tuh ngena banget gitu ke kita. Jadi mungkin ada teman-teman yang berempatinya lebih terhadap lingkungan gitu, karena dia punya pengalaman kena banjir atau mungkin, pengalaman yang nggak enak, terhadap, sampah misalnya seperti itu, dia akan melakukan hal tersebut. Nah, saya sendiri empatinya itu lebih besar terhadap, isu pendidikan dan juga, perkembangan anak-anak gitu dan juga anak muda. Hmm. Jadi lebih ke sana dan dilihat juga dari pengalaman pribadi. Kalau misalnya Hmm. teman-teman punya sebuah isu yang pernah dialami atau mungkin dari keluarga dekat juga pernah, mengalami, sebuah masalah atau isu, itu sebetulnya peluang buat kita, eee, mem mencari solusinya dan, melahirkan inovasi sosial, berupa misalnya project atau, misalnya, inisiatif-inisiatif lain yang bisa dilakukan juga gitu, bersama dengan, tim di sekitar kita. Jadi mungkin bisa jadi misalnya pernah dibully, itu jadi sebuah sesuatu kayak, "Oh ya, aku pernah merasakan hal ini, itu nggak enak, aku mau, Hmm. mmm, pastikan bahwa anak-anak lain tidak merasakan hal yang pernah aku rasakan sebagai dibully itu." Nah, saat ini adalah dari segi AHA Project sendiri, saya sadar waktu itu ketika, pandemi dan, harus lockdown di rumah, saya tuh sering ngelihat keluar jendela Teh. Jadi kayak cuma ngeliatin, Hmm. "Oh, lagi ada apa ya di luar sana ya?" Nah, ketika ngelihat keluar jendela, salah satu yang saya lihat waktu itu ada anak-anak di jam sekolah ketika memang lockdown dan sekolah ditutup, mereka di jam sekolah akhirnya justru jalan-jalan gitu, dan kadang numpang truk atau mungkin kayak pick up, terus mereka jalan-jalan lagi ke yang lainnya tanpa pakai masker, dan waktu itu akhirnya menjadi sebuah pertanyaan di saya, memangnya nggak ada kegiatan di rumah ya, seperti misalnya sekolah online atau mungkin ada PR yang perlu mereka kerjakan sehingga mereka bisa tetap belajar meskipun sedang di rumah, daripada nganggur dan jalan-jalan gitu. Nah akhirnya, saya refleksi lagi ke belakang, dulu tuh saya juga pernah homeschooling gitu, belajar di rumah dan nggak ada internet juga. Hmm. Mungkin inilah hal Hmm. yang bisa, saya lakukan dan kontribusikan, mulai dari pengalaman dulu, ngapain aja ya waktu di rumah, apa saja elemen-elemen yang dibutuhkan supaya pembelajaran di rumah itu bisa menjadi hal yang menyenangkan dan, penuh manfaat gitu. Dari situ mulai project yang AHA Project ini, karena kita empati terhadap hal yang saat ini terjadi, lalu kita juga refleksi terhadap pengalaman dan kekuatan yang kita miliki. Dari kedua ini dikoneksikan Hmm. dan lahir, inovasi sosialnya di situ. Keren, keren. Ada potensi eksternal, ada potensi internal nih kelihatannya. Jadi potensi eksternalnya itu dari melihat apa yang ada di luar diri, dan kita internalnya empati atau peduli sama hal itu. Keren. Gitu. Jadi teman-teman nih muda nih khususnya, buat yang kemarin aku sebenarnya potensinya apa ya gitu. Nah, mulai aja dari apa yang kamu peduliin di luar sana gitu, dipaduin sama pengalaman yang pernah terjadi gitu ya sama diri kita. Karena pasti ada ya Ra ya, nggak mungkin kita kayak aja hidupnya sebenarnya, nggak mungkin ya, pasti ada ya Betul betul, gitu. ada dan pasti ada, mmm, perubahan yang atau inovasi, sosial yang lebih keberlanjutan itu ketika kita ada motivasi internalnya, bukan ngikut-ngikut orang Hmm. aja gitu kayaknya, "Eh, lagi trending banget nih Hmm. tentang
fast fashion misalnya gitu ya, karena sekarang fashion kayaknya lagi naik gitu, kayak fast fashion menarik banget nih, aku mau ikutan ke sana. Tanpa ada sebetulnya, itu karena ngikut-ngikut aja gitu, bukan karena dari kebutuhan atau mungkin dari gerak, motivasi Iya. internal sendiri, itu nanti ketika Yes, trennya I see. turun, kita pun juga ikutan turun jadinya. Tapi kalau itu Iya. datang dari dalam sendiri, kebutuhan, misalnya ada, salah satu teman saya yang bergerak di bidang Alzheimer dan demensia, karena orang tuanya juga, Oke. terkena Alzheimer dan demensia. Jadi, "Oh, ini kebutuhan aku punya isu ini yang sangat dekat, aku akan, mencoba untuk membangun, inisiatifnya di bidang tersebut," gitu. Karena itu memang dekat sekali isunya dan ngena banget gitu ke pengalaman pribadi kita. Coba cari teman-teman apa yang mengena banget gitu, Mhm, masih iya. menggores hatinya di pengalaman Mhm pribadi, mhm itulah yang, mhm kita coba selesaikan dari isu lingkungan yang terjadi. mhm. Jadi inget ini, denger pemaparan Ara nih inget juga konsep fitrahnya almarhum Ustadz Harie Santosa ya, dari, berbagai klasifikasi fitrah dalam diri manusia gitu ya. Sebenarnya panggilan untuk berkontribusi di luar diri gitu ya, ke masyarakat, itu, bukan sekedar soal kita punya bakat di sana gitu. Misalnya tadi isunya adalah pendidikan. Oh, berarti karena Ara sangat bagus banget pendidikannya maka, itulah yang Ara pilih, bukan. Justru, hal paling dasar, potensi paling dasar seseorang sampai bisa kontribusi itu kalau bahasa Aranya tadi, eee, empati gitu ya, di bahasannya konsep fitrah itu berangkat justru dari fitrah keimanan. Jadi lebih mundurnya lagi, kok bisa empati gitu. Karena paling dasarnya lagi dorongan dari fitrah keimanan. Dan kita udah sempat bahas di seluruh episode Ruang Rasa Ibu bahwa fitrah itu adalah udah terinstall dalam diri manusia kecondongan terhadap melakukan kebaikan, khususnya kebaikan yang lillahi ta'ala gitu ya, untuk mengembalikan potensi dari Allah kepada Allah lagi. Nah ini empatinya bukan sekedar empati, tapi empati yang didorong oleh panggilan jiwa untuk panggilan keimanan, bahwa keimanan kita menggerakkan kita untuk jadi manusia yang bermakna di muka bumi ini gitu. Jadi ini bukan empati yang sekedar kayak sedih-sedihan gitu ya atau cuman cuman dari sekedar itu aja bukan, tapi ini dorongan kita yang memang pada dasarnya manusia itu diciptakan Allah tuh mulia. Maka dorongan itu yang membuat kita jadi tertarik, peduli sama isu-isu yang perlu diselesaikan di luar sana dan pengen gitu. So maksudnya gini, kita mungkin nggak punya bakat terhadap isu yang kita tertarik di sana. Tapi memang poinnya bukan bakat, poinnya adalah si panggilan iman untuk bermakna itu gitu. Jadi selama kita ada hal itunya, selama kita ada keberminatan terhadap hal itu, kita punya kepedulian besar sama hal itu dan itu digerakkan dari dalam banget ya, dari fitrah keimanannya kita, bakat itu nggak penting. Dalam artian begini, kita nggak punya bakatnya, tapi kita peduli, kita bisa gerakin orang lain, teman-teman kita atau orang-orang di circle terdekat, mungkin saudara kita, keluarga kita untuk menggabungkan potensi-potensi yang ada, yang mungkin mereka lebih potensial dari kita di bidang itu, untuk akhirnya digerakkan berkontribusi di isu tersebut. So ini adalah tentang ini keren Ara, ini adalah tentang keimanan yang muncul. Jadi kalau mau bermakna itu amati ketertarikan, keberminatan, rasa peduli, empati yang berangkat dari panggilan keimanan untuk bermakna di muka bumi sebagai manusia yang diciptakan Allah memang sebagai makhluk mulia. Dahsyat ini. Penutupnya keren banget nih, Teh Peu, bahwa itu kita itu dasarnya adalah keimanan gitu dan bagaimana kita bisa mengasah itu lebih lanjut lagi dan merealisasikannya gitu dengan, inisiatif yang nyata untuk teman-teman di sekitar kita. Iya. Aduh Ara, makasih banyak loh. Ini luar biasa banyak banget aku dapat dan aku mau ada sedikit sharing kecil aja ya, sedikit aja. Jadi tadi Ara bilang apa yang Ara lakukan berdasar ceritanya tadi pas pandemi ngelihat keluar, terus lihat anak-anak nggak ada kegiatan, Ara bikinlah AHA Project dan teman-teman kalau mau tahu AHA Project bisa ke mana Ara? Ke www.ahaproject.id. Itu teman-teman berarti bisa dapat apa di sana? Jadi di AHA Project itu nanti teman-teman bisa mengunduh worksheet-worksheet buat kegiatan anak-anak, di rumah dan berbasis cerita di sini.
Di sana Oh. ada Kelana dan Maruna yang berkeliling Indonesia dan di setiap kota nanti belajar sesuatu hal baru, yang bisa mengajak anak-anak untuk menambah wawasan dan juga berkegiatan bersama-sama karena ada aktivitas-aktivitasnya juga di dalam worksheet-nya itu yang bisa jadi kegiatan keluarga di sana. Oke. Itu, ini berbayar atau kita bisa, free Bisa akses gitu? gratis semuanya. Jadi, itu jadi apa ya, ladang berbaginya gitu dan kalau teman-teman suka bikin worksheet atau mungkin punya bahan-bahan pembelajaran yang menarik buat anak-anak, TK, SD, untuk bisa disebarkan juga, nanti bisa hubungi AHA Project untuk ditaruh di website kami di sana. Iya, bisa kolaborasi tuh di sana. Oke Ara, terima kasih banyak nih waktunya, 1 jam ngobrol sama Ara. Nggak cukup sebenarnya, karena banyak yang bisa digali dari Ara. Tapi kita cukupkan supaya teman-teman penasaran juga bisa, kalau pengen tahu tentang Ara, pengen tahu kegiatannya, teman-teman bisa banget cari aja keyword-nya ya kalau di YouTube penjelasan tentang MUS Project, AHA Project, dan waktu Ara sempat juga diundang sama Kick Andy ya, di programnya Kick Andy, itu teman-teman bisa gali dari sana. Ara boleh satu penyampaian terakhir untuk menutup sesi kita? Atau closing Penyampaian statement? apa ya enaknya ya, kita balik lagi ke tadi, dasar panggilan, keimanan, sampai ke empati. Kita mulai dari, iman dan empati, tapi jangan stop di sana teman-teman. Kita kembangkan jadi aksi dan bersama-sama kita Hmm, berkembang, kita membuat perubahan yang bermakna bagi diri dan juga bagi negeri ini. Masya Allah. Terima kasih banyak Ara. Insya Allah mudah-mudahan rezeki nanti bisa silaturahim secara langsung lagi karena kita masih sama-sama di Indonesia ya. Aku Insya Allah sangat ya Teh. menantikan kesempatan itu. Amin. Siap, Ada nanti yang kita minta lanjut ditambah waktunya? Iya. Ada yang minta ditambah waktunya nggak boleh ya, Aranya lagi, padat banget kegiatannya dan kita sudah komitmen, itu komitmen juga salah satu bentuk, ciri kedewasaan gitu ya. So, terima kasih sekali lagi Ara. Iya boleh Terima kasih Ara, ya Teh, pamit sudah diundang ke Ruang iya. Rasa Ibu. Iya, sama-sama. Boleh Ara pamit dan meninggalkan ruangan juga silahkan. Siap, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah sudah tuntas sesi bareng sama Ara Kusuma. Yakin banget pasti teman-teman memang nagih untuk ngobrol lebih banyak lagi. Saya juga nggak cukup sekali 2 kali ketemu sama Ara dan keluarganya, satu paket ya, termasuk juga sama bapak dan ibu. Bapaknya Pak Dodik Marianto dan ibunya Ibu Septi Wulandani. Juga ada kakaknya Mbak Enes sama adiknya Elan gitu ya, satu paket keluarga itu kalau digali yang benar-benar natural organik di balik atau di dalam rumahnya itu bakalan dapat insight yang lebih banyak lagi. Ya mudah-mudahan ada rezekinya lah kita bisa kolaps ya suatu saat atau teman-teman bisa belajar dari beliau-beliau entah gimana pun caranya. Banyak hal yang bisa dipetik dan langsung diterapkan di keseharian karena natural banget, alamiah banget. Dan teman-teman termasuk ruang rasa ibu ya, ruang rasa ibu ini juga berangkat dari dorongan tadi internal dan eksternal bahwa saya pribadi punya kebutuhan untuk terus recharge dirinya sebagai sekarang sudah menikah sebagai seorang istri dan ibu. Saya pribadi punya kebutuhan itu, tapi terhalang oleh ya nggak bisa keluar rumah terlalu masif ya karena kalau udah jadi ibu istri kita banyak hal yang atau perintilan yang harus dijalani prosedurnya gitu ya, izin terus persiapan anak-anak kalau harus keluar kemana gitu ya untuk nge-recharge diri. So ruang rasa ibu itu berangkat dari kebutuhan saya dan saya juga melihat banyak yang seperti saya gitu bahwa setelah jadi istri dan ibu tentu kebutuhan untuk terus bertumbuh sebagai manusia kan ada tapi keterbatasan kita ya juga ada keterbatasan di sini keterbatasan sebagai konsekuensi supaya kita fokuskan terhadap peran utama gitu kepada suami dan anak-anak. Ya, gimana menggabungkannya ya? Lahirlah Ruang Rasa Ibu ini sebagai proyeknya saya yang juga didukung oleh suami. Dan ya inilah akhirnya hadir forum ini untuk teman-teman yang teman-teman bisa akses setiap hari Rabu jam 9 secara gratis. Ini berangkat dari
itu empati yang didasari oleh paling dasar lagi adalah panggilan fitrah keimanan untuk bermakna. So teman-teman, apa yang jadi panggilan jiwanya teman-teman? Apa yang berangkat dari dalam diri teman-teman tanpa peduli orang lain melakukan yang sama atau tidak? Gali itu, kepedulian apa itu bentuknya, dan kata Ara jangan berhenti sampai situ, tapi ubah juga jadi aksi. Itu keren banget. Teman-teman boleh insight, hikmah yang didapat di hari ini, ditulis, diketik, di-post dalam bentuk IG story mungkin, terus di-mention ke @arakusuma, ya tadi narasumber, di-mention juga ke saya @febrianti_almira dan @sekolah rumah tangga, supaya kami bisa bantu sebarkan lagi resumenya teman-teman ke yang lain, mudah-mudahan jadi amal jariah bersama gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman, buat saat ini, bentar ada anak saya. Dan buat teman-teman yang mau akses kelas belajar jadi suami dan kelas belajar jadi istri, sekarang udah dibuka pendaftaran batch 25-nya. Ini adalah kelas berbayar di sekolah rumah tangga, sudah ada dari tahun 2018, makanya udah batch 25. Udah diikuti oleh 5.000 lebih alumni, teman-teman. Kali ini dibuka lagi, alhamdulillah setelah sekian lama, berbasis website, udah naik kelas nih, kelas belajar jadi suami dan kelas belajar jadi istrinya. Untuk informasinya teman-teman bisa cari di akun Instagram @sekolahrumahtangga atau join di channel Telegram yang bisa diakses di t.me/sekolahrumahtangga. Teman-teman bisa akses informasi-informasi tentang program-program kami yang free maupun yang berbayar. Apa bedanya? Biasanya kalau berbayar tuh lebih runut, lebih sistematis, dan intensif. Kalau kayak kelas belajar jadi suami dan kelas belajar jadi istri itu 30 hari penuh. Dipisah kelasnya, perempuan dan laki-laki, kemudian boleh diakses oleh yang belum menikah maupun yang sudah menikah karena materinya tetap relevan. Sudah teruji insya Allah, dia 5.000 lebih alumni. Terima kasih sekali lagi. Pekan depan insya Allah ya Rabu kita akan ketemu lagi. Belum tayang siapa narasumbernya, tapi saya sudah punya paketan lengkap membahas dari isu perempuan, dari sisi ta'aruf, dari sisi bahkan nanti tema perceraian gitu ya. Dan tema-tema tentang perempuan lainnya yang akan dibawakan oleh narasumber yang relevan sama topik tersebut. Terima kasih sekali lagi, saya tunggu mentionnya untuk resume atau insight yang teman-teman dapat, dan insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu.